rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau Tuhan.
bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau malam hari ini kami mau kembali rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami, korban pendamaian kami di hadapan-Mu Bapa. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu.
Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tablah dan bagi Anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Kau layak dan dipuja
sekali lagi membawa setiap hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan. Bahwa kami terus mengerti hati-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan mau dibentuk Tuhan. Biar ini menjadi doa setiap umat-Mu malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Mari jamah setiap hati kami Tuhan sekali lagi malam hari ini. Ubah hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan sama-sama, katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu.
seputih hati, setulus kasih-Mu biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus sayang-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Thank you Lord, thank you Lord. The splendor of a king, clothes in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All we see, how great is our God. Age to age they stand, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The dawn is streaming wide. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Name above all names, sing it, name above all names. You are worthy of my heart will sing, and my heart will sing. How great is
besarkah. Oh, how great, besarkah. Sing with me, how great, besarkah. Oh, let's sing how great, how great, besarkah. Mari angkat tangan sama-sama nyatakan, how great, besarkah. Besarkah. Sing with me, how great, besarkah. And all will sing, how great, besarkah. 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 Come on, sing. How great, besarkah. How great, besarkah. How great, besarkah. Oh, we sing, how great, and all we sing, how great, all we sing, how great, besarkah. Bapak, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dimanapun kami berada Tuhan. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar setiap kami buka setiap hidup kami Tuhan, buat hati kami menerima yang ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Salam sejahtera buat AOC Family Ark of Christ yang ada di Surabaya dan juga beberapa kota yang lain. Yang saya kasihi Bapak Agus Budiono dan Ibu Catherine dan semua tim yang melayani dan seluruh jemaat di AOC. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru dengan luar biasa. Saya Pendeta Lukas Kusuma dari kota Philadelphia, State Pennsylvania, Amerika, mendapat suatu kehormatan boleh berbagi berkat firman Tuhan buat setiap saudara hari ini. Saat tiada tempat lagi untuk kita bersandar maupun berpegang, percayalah masih ada lantai untuk kita sujud menyembah kepada Tuhan. Di saat kita menyembah Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, di saat itulah kekuatan surga berlimpah-limpah akan dialirkan sehingga saudara akan bisa tegak berdiri melewati setiap tantangan dan hidup ini. Saya percaya bahwa di masa-masa ini semakin nyata kasih dan kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Suatu kali saya diajak untuk mengunjungi rumah seorang anak Tuhan. Dan ketika saya masuk ke rumah itu, maka saya dipersilakan untuk melihat rumah yang cukup luas itu. Lalu ketika saya berjalan melewati sebuah pintu, mendadak saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Sampai hampir saya menangis. Lalu saya berkata kepada keluarga itu, saya merasakan hadirat Tuhan pada waktu melewati depan pintu ini. Ini ruangan apa?
Lalu kemudian keluarga itu terkaget dan berkata, "Ini adalah ruangan doa mami saya. Sudah bertahun-tahun mami saya selalu tiap hari berdoa sujud menyembah kepada Tuhan Yesus di dalam ruangan itu. Sampai pada saat Tuhan memanggil mami saya pulang, maka setelah itu saya lanjutkan. Kami suka menyembah dan memuji Tuhan di dalam ruangan itu." Wow, saya sampai begitu kaget. Tidak heran hadirat Tuhan begitu kuat di dalam ruangan itu. Sebab disitulah tempat bertahun-tahun seseorang yang setia menyembah dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan akibatnya, keluarga dan anak-anaknya merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Bahkan mereka merasa kehilangan ketika mami mereka dipanggil pulang ke rumah Bapak. Karena seperti ada sebuah tudung doa yang setelah bertahun-tahun ada dalam kehidupan mereka, yang akhirnya sempat kosong. Dan di saat itulah mereka sadar itulah doa-doa daripada maminya yang setiap hari dipanjatkan, bersyafaat bagi keluarganya, bagi anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, bahkan juga bersyafaat bagi gereja lokalnya, bersyafaat bagi kota dan bangsanya. Tapi bersyukur akhirnya anak-anak dan menantu serta cucu-cucu menyadari kalau mami mereka sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Berarti tugas itu sudah diserahkan kepada mereka yang masih ada. Lalu mereka kembali membangun sebuah kehidupan doa yang luar biasa sampai hari ini. Ketika saya merenungkan apa yang saya alami ketika berkunjung ke rumah keluarga itu, saya teringat dengan apa yang tercatat dalam Lukas 10 ayat 39-42. Alkitab berkata, perempuan itu, yaitu Marta, mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Lihat, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, duduk di kaki Yesus, dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataan Yesus. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik." Lihat, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara sekalian, keluarga di kota Betania waktu itu, keluarga Lazarus, Marta, dan Maria, menjadi keluarga favorit Yesus. Bahkan kalau Anda lihat di Alkitab, pada waktu Yesus melayani di kota Yerusalem, tidak pernah semalam pun Yesus menginap di Yerusalem. Tetapi setelah Yesus melayani di kota Yerusalem, segera Yesus dengan murid-muridnya keluar dari kota Yerusalem, berjalan kaki, dan tinggal di kota Betania, di kampung Betania yang terletak di seberang daripada Yerusalem. Rupanya rumah daripada Marta, Maria, dan Lazarus merupakan rumah favorit Yesus. Keluarga Lazarus, Marta, dan Maria menjadi keluarga favorit Yesus. Kenapa? Saudara sekalian, ternyata Alkitab mencatat karena Maria mempunyai tempat kesukaan, yaitu duduk di kaki Yesus. Duduk di kaki Yesus merupakan pilihan terbaik yang Maria telah pilih. Dan setiap kita hari ini juga harus mengerti bahwa duduk di kaki Yesus
merupakan pilihan terbaik yang harus juga kita pilih dan kita sukai. Dalam Amplified Bible, dalam Lukas 10:42 dikatakan, Mary has chosen the good portion. Maria telah memilih sebuah porsi yang baik. That which is to her advantage. Dan itu membawa sebuah keuntungan kepadanya. Maria telah memilih porsi yang terbaik, yaitu duduk di kaki Yesus dan memberi keuntungan bagi Maria dan bagi keluarganya. Saudara sekalian, Maria punya tempat favorit. Maria punya tempat kesukaan, yaitu duduk di kaki Yesus. Renungan saya hari ini adalah tempat kesukaanku. Di manakah tempat kesukaan saudara? Apakah tempat kesukaan Anda di rumah makan? Apakah tempat kesukaan Anda adalah nonton film atau nonton Netflix? Drakor. Apakah tempat kesukaan Anda adalah tempat pekerjaan? Karena yang penting saya dapat duit, cari duit. Apakah tempat kesukaanmu selama ini adalah menjalankan hobi saudara atau mall? Hari ini, saudaraku, mari kita belajar. Kita harus memilih tempat kesukaan yang benar. Kita harus memilih tempat kesukaan yang akan membawa keuntungan, advantage yang besar buat kita. Tempat kesukaan yang akan membuat saudara dan saya mengalami yang namanya sebuah, saudaraku, hal yang dahsyat dan ajaib. Sampai Tuhan juga menjadikan kita sebagai tempat favoritnya. Ucapkan, duduk di kaki Yesus adalah kesukaanku. Haleluya. Duduk di kaki Yesus adalah kesukaanku. Sekali lagi, duduk di kaki Yesus adalah kesukaanku. Saudara, pada waktu Maria hidup dan waktu Yesus ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu, jelas duduk di kaki Yesus itu adalah kaki Yesus secara fisik. Tetapi hari ini bagi kita, duduk di kaki Yesus berbicara tentang waktu untuk kita menyembah Tuhan, waktu untuk kita mencari Tuhan, beribadah, waktu yang kita persembahkan kepada Tuhan, saat kita membangun mezbah bagi Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk kita benar-benar mendekat, melekat, dan mendengarkan suara Tuhan. Saudara sekalian, hari ini di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah masalah apapun juga, kalau saudara mau alami seperti Maria, menjadi tempat favoritnya Tuhan, maka mari kita belajar menjadikan kaki Yesus, menjadikan duduk di kaki Yesus, duduk dalam hadirat Tuhan sebagai tempat kesukaan kita. Yang setuju, katakan amin. Bagi banyak orang, duduk di kaki Yesus merupakan sesuatu yang boring, membosankan, lebih asik vacation, jalan-jalan liburan, lebih asik kemudian makan, jalan ke mall daripada duduk di kaki Tuhan. Tapi Anda harus mengerti, justru disitulah, di kaki Tuhanlah kita akan mendapat begitu banyak keuntungan, begitu banyak advantage, begitu banyak benefit yang akan membuat hidup kita berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih untungnya duduk di kaki Yesus? Saya pelajari di Alkitab. Hari ini saya mau bagikan ada 8 rahasia keuntungan duduk di kaki Yesus. Yang pertama, kita akan mendapatkan istirahat. Haleluya. Kita akan mendapatkan istirahat. Saudara sekalian, lihat Lukas 8 ayat 35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Lihat, orang yang telah dilepaskan dari setiap kuasa kegelapan duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang yang kerasukan setan ini selama ini tersiksa,
Selama ini dia menderita, dia lelah, dia capek, dia betul-betul tersiksa hidupnya. Tetapi saat Tuhan membebaskan dia dari kuasa kegelapan, lihat bagaimana orang yang telah dilepaskan ini duduk di kaki Yesus. Untuk apa? Untuk mendapatkan istirahat, untuk mendapatkan kesegaran yang baru, untuk mendapatkan sebuah suraku damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Hari ini saudaraku, di tengah semua situasi Anda, di titik terendah pergumulan yang kau hadapi, mari jadikan kaki Yesus sebagai tempat kesukaan Anda, supaya kita mendapatkan istirahat. Yesus berkata, "Mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Yesus, memberi kelegaan kepadamu." Haleluya. Saya mau istirahat di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, saya mau istirahat di dalam hadirat Tuhan. Dalam hadiratnya, kita mendapat kekuatan baru. Dalam hadiratnya, kita mendapat kesegaran yang baru. Kita dikuatkan, kita diperbarui saat kita duduk di kaki Yesus. Yang kedua, apa untungnya duduk di kaki Yesus? Kita akan mendapatkan waktu menyembah. Saudara sekalian, lihat Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu, shalom." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Haleluya. Saudara sekalian, ternyata duduk di kaki Tuhan adalah sebuah waktu kesempatan kairos Tuhan untuk kita menyembah pribadi Tuhan. Penting sekali untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Sangat penting sekali untuk kita mencintai rumah Tuhan. Tetapi saudaraku, jangan lewatkan waktu untuk kita menyembah Tuhan secara pribadi. Tahukah Anda bahwa hari-hari ini ada banyak orang hanya sibuk bekerja, hanya sibuk melayani. Ada banyak orang hanya sibuk membicarakan Tuhan, tapi sudah jarang berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Ada banyak orang menceritakan tentang kasih Tuhan, tetapi sudah banyak orang yang sudah kering dan tidak lagi merasakan kasih Tuhan. Hari ini, saudaraku, jadikan kaki Yesus saat kita menyembah, saat kita tersungkur di kaki Tuhan, saat kita membangun mezbah di hadapan Tuhan, meletakkan hidup kita, menyerahkan kepemimpinan kita kepada Tuhan, seperti 24 tua-tua saudaraku yang ada di tahta Tuhan dalam kitab Wahyu di sorga. Mereka menyembah, mereka tersungkur, mereka melempar mahkota mereka. Dan saat kita menyembah, itu adalah saat kita connect dengan Tuhan sumber segala-galanya, yang akan membuat hidup kita tidak akan sama lagi. Yang setuju katakan amin. Apa untungnya duduk di kaki Yesus? Yang ketiga, kita akan mendapatkan pengajaran. Kita akan mendapatkan pengajaran. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, di tengah-tengah begitu banyak hal-hal yang membingungkan, di tengah-tengah banyak ketidakpastian, kita perlu sebuah kepastian. Itulah suara Tuhan, itulah pengajaran daripada Tuhan. Dan itu kita bisa dapatkan seperti Maria. Dia menyukai, dia membuat tempat favorit, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Hari ini, saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh tiap hari kita mau mencari Tuhan, kita mau memberikan waktu terbaik kita untuk menyembah Tuhan, di saat itulah maka telinga kita akan dipertajam, lidah kita akan juga menjadi lidah seorang murid. Dan di saat itulah ada pengajaran-pengajaran Tuhan yang dialirkan, ada hikmat baru,
ada pengertian, ada sebuah solusi jalan keluar dari setiap masalah kita. Ada kuasa yang Tuhan curahkan, sehingga saudara mengerti apa yang Anda harus ambil dalam keputusan. Saudara bisa mengerti apa yang Anda harus kerjakan, karena Roh Kudus akan mengajar kita saat kita duduk di kaki Tuhan. Haleluya, saya mau diajar di kaki Tuhan. Sekali lagi, saya mau diajar di kaki Tuhan. Di saat kita duduk di kaki Tuhan, di saat itulah kita mendapatkan pengajaran. Saudara, ada orang tanya sama saya, Pastor Lukas, kok bisa khotbah dengan berbagai topik dan juga hal-hal yang menjadi jawaban? Saudara, jujur, bukan karena saya. Yang saya lakukan, saya tiap hari, jam 4 pagi bangun, saya menyembah Tuhan. Saya baca firman. Saudara, di saat itulah, tiba-tiba Tuhan mulai mempertajam telinga pendengaran saya. Itulah telinga rohani. Tuhan memberikan lidah seorang murid. Sehingga akhirnya, Tuhan mulai ngajarin saya. Kamu khotbah soal ini. Lalu segera saya catat di handphone saya. Dan kemudian, saudaraku, saya setelah doa, tentunya saya istirahat lagi. Lalu kemudian, ketika saya sudah betul-betul punya waktu lebih baik lagi, saya mulai studi, saya mulai perdalami dari segi teologianya, dari terjemahan aslinya, dan sebagainya. Di saat itulah saya diajar Tuhan, bisa sekian lama menikmati pengajaran Tuhan. Dan sebelum itu saya bagikan buat orang lain. Tahukah Anda itu pengajaran lebih dulu berbicara buat saya. Dan akhirnya saya bisa sampai hari ini menyampaikan pesan-pesan Tuhan, bukan karena kehebatan saya, tetapi karena saya mau terus duduk di kaki Tuhan. Haleluya. Saudara, yang keempat, kita belajar apa untungnya duduk di kaki Yesus. Yang keempat, kita akan mendapatkan pengharapan. Lihat Markus 7 ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Saudaraku, ibu ini yang sudah putus harap karena anaknya kerasukan setan dan tidak ada pertolongan. Lihat, dia datang dan tersungkur di kaki Yesus. Untuk apa? Karena dia tahu di kaki Yesus ada pengharapan baru. Yohanes 11 ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia Maria di depan kakinya. Di depan kaki Yesus dia tersungkur dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati. Dan Anda tahu, saudaraku, Maria sudah putus harap, sedih karena Lazarus yang sakit akhirnya mati, dan sudah tidak ada pengharapan. Dan Anda lihat saat Maria tersungkur di kaki Yesus, di saat itulah akhirnya Yesus tergerak, dan dia berkata di depan kubur, Lazarus keluarlah. Maka roh kebangkitan membuat Lazarus hidup kembali. Saudara, di kaki Yesus kita mendapatkan pengharapan baru. Hari ini kalau ada saudara yang sudah putus asa, engkau berpikir tidak ada jalan keluar lagi, engkau berkata bahwa hidupku terlalu berat, tidak mungkin saya bisa mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini, duduklah di kaki Yesus, sujudlah di kakinya, sembahlah Tuhan, tanpa kita, saudaraku, bersungut-sungut, tapi sembah dengan menyerahkan hidup kita. Maka sebuah pengharapan baru akan diberikan buat kita. Saudara, saya setiap kali mengalami banyak pergumulan. Saudaraku, apa yang saya lakukan? Saya terus tersungkur di kaki Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa lagi tanpa Engkau. Dan di saat itulah Tuhan memberi pengharapan yang baru. Sehingga akhirnya saya melihat campur tangan Tuhan yang ajaib turun atas hidup saya. Dan saya yakin ketika kita duduk di kaki Tuhan, menjadikan kaki Yesus sebagai tempat favorit kesukaan kita, saudara akan dapat pengharapan yang baru. Yang kelima, apa untungnya duduk di kaki Yesus? Kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Lihat Lukas 7 ayat 38.
Sambil menangis ia di sini siapa? Maria Magdalena. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Lihat, Maria Magdalena juga punya tempat favorit, duduk di kaki Yesus. Lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Itulah minyak narwastu yang mahal. Saudaraku, lihat bagaimana Maria Magdalena, seorang mantan pelacur, seorang yang tadinya, saudaraku, dibenci oleh banyak orang, direndahkan. Bahkan juga Maria ini, saudaraku, terikat dengan 7 roh jahat. Tapi saat dia tersungkur di kaki Yesus dengan air mata, disitulah kemurahan Tuhan mengalir. Saudara, kita perlu kemurahan Tuhan. Kata kemurahan Tuhan berbicara tentang sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, tetapi Tuhan beri secara cuma-cuma. Saya mengalami banyak kemurahan Tuhan. Demikian juga setiap saudara. Izinkan kemurahan Tuhan mengalir buat saudara. Saat kita suka duduk di kaki Tuhan. Sesibuk apapun saudara, mari kita tetap luangkan waktu untuk kita membasahi kaki Yesus, mencium kaki Yesus dengan semua yang terbaik, bahkan meminyaki kaki Yesus. Kita menikmati semua kemurahan Tuhan. Dan Maria menerima kemurahan, yaitu pengampunan dosa, serta pemulihan dalam hidupnya. Sampai Yesus berkata, apa yang Maria lakukan ini akan terus diingat setiap kali Injil diberitakan. Maka apa yang Maria lakukan akan dikenang. Wow, luar biasa. Saudara perlu kemurahan Tuhan, Anda butuh kemurahan Tuhan, jadikan kaki Yesus sebagai tempat kesukaan saudara. Yang keenam, apa untungnya duduk di kaki Yesus? Kita akan mendapatkan kuasa Tuhan. Kita akan mendapatkan kuasa Tuhan. Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, kepada Yesus, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Haleluya. Ternyata, saudaraku, orang-orang mengerti. Mereka berbondong-bondong membawa orang-orang sakit, orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang punya masalah. Lalu meletakkan mereka di kaki Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Percayalah, saat kita duduk di kaki Tuhan, saat Anda sedang yaitu memberi waktumu bagi Tuhan, seperti hari ini engkau mendengar firman Tuhan, maka kuasa Tuhan akan mengalir. Mujizat pertolongan Tuhan akan mengalir buat saudara. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa saudara. Dia yang sanggup membuka jalan, Dia yang membelah lautan untuk memberi jalan buat kita. Dia yang sungguh-sungguh menolong kita. Dia sang pembuat keajaiban. Dia pemegang hidup saudara. Saat kita mau duduk di kaki Tuhan, menjadikan waktu untuk duduk di kaki Tuhan sebagai tempat favorit kita. Haleluya. Katakan, saya menerima kuasa di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya menerima kuasa di dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya masih ingat ketika saya masih remaja, ada seorang hamba Tuhan di sebuah gereja yang saya lihat ini orang spesial sekali. Saudara, selesai ibadah, maka dia akan dikerubutin banyak orang, jemaat yang mau minta didoakan. Tumpang tangannya pun biasa saja, karena sudah tua. Lalu kemudian, saudaraku, kalau ada yang kerasukan setan, dia nggak teriak-teriak, dalam nama Yesus keluar setan. Ya toh, kalau kamu nggak mau keluar, saya yang keluar. Nggak begitu, saudaraku. Hamba Tuhan yang senior ini cuma tumpang tangan. Dengan lembut dia bilang, setan dalam nama Yesus pergi. Lalu setannya pergi. Saya lihat sendiri, saudaraku. Bahkan ada kain-kain putih yang diberi tempelan ayat Alkitab.
doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu hamba Tuhan tumpangi tangan kain-kain putih dengan ayat itu. Lalu diberikan pada jemaat-jemaat yang punya teman atau keluarga yang sakit. Lalu ternyata ada banyak kesaksian. Ternyata mereka tumpangkan dengan iman dalam nama Yesus. Kain putih itu, saudaraku, yang setelah didoakan hamba Tuhan. Dan ada banyak mujizat kesembuhan. Bukankah itu juga yang dicatat di Kisah Rasul? Bahwa sampai sapu tangan daripada Rasul Paulus yang dipakai Paulus itu dikenakan orang sakit, orang itu akan sembuh. Saudara sekalian, pertanyaannya kenapa hamba Tuhan senior ini punya kuasa Tuhan yang ajaib? Ternyata rahasianya, dia punya mutu. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak pernah berdoa, tidak dapat berkat. Dan orang ini, saudaraku, setiap hari dia berdoa sekitar 6 jam, 8 jam di kaki Tuhan. Tidak heran kuasa otoritas Tuhan mengalir secara dahsyat dan ajaib. Anda mau mengalami kuasa Tuhan? Jadikan kaki Yesus sebagai tempat favorit Anda. Yang ketujuh, apa untungnya duduk di kaki Yesus? Kita akan mendapatkan kesempatan melayani. Kita akan mendapatkan kesempatan melayani. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria tahu kairos Tuhan yang terbaik. Kesempatan untuk melayani. Lihat kalau Anda baca. Apa yang Maria berikan. Minyak narwastu yang mahal di kaki Yesus. Sebagai persiapan bagi kematian dan penguburan Yesus. Dan lihat, pada waktu Yesus sudah dikuburkan, maka pada hari Minggu pagi atau Paskah, para wanita-wanita membawa, saudaraku, sekian banyak minyak. Saudaraku, untuk apa? Meminyaki Yesus. Tapi mereka tidak dapat kesempatan lagi. Kenapa? Yesus sudah bangkit dari kematian. Sementara Maria ini, dia punya kesempatan untuk melayani saat dia duduk di kaki Tuhan. Dia punya ketajaman, dan dia gunakan kesempatan untuk melayani. Hari ini, saudara, jangan sia-siakan kaki Yesus. Karena itu adalah saat kita melayani pribadi Tuhan. Katakan amin. Yang kedelapan, yang terakhir, apa untungnya duduk di kaki Yesus? Kita akan mendapatkan kemenangan. Haleluya. Kita akan mendapatkan kemenangan. Ibrani 2 ayat 8. Sebab segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Haleluya. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Lihat bagaimana segala sesuatu ditaklukkan, dikalahkan di bawah kaki Yesus. Saudara sekalian, di dalam kaki Yesus, kita akan mendapatkan kemenangan. Hari ini apapun persoalan yang kau hadapi, apapun serangan-serangan orang-orang jahat, rencana-rencana jahat, apapun serangan-serangan daripada kuasa gelapan, duduklah di kaki Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Satu kali ada serombongan misionari ketika mereka berjalan, saudaraku, di Afrika menuju ke suatu tempat untuk melayani. Ternyata waktu mereka berjalan berhari-hari itu, mereka diikuti oleh segerombolan perampok. Dan setiap malam, para perampok siap merampok. Tapi mereka begitu kaget ketika malam pertama, ternyata ada banyak orang dengan baju putih-putih besar yang mengelilingi mereka semua. Lalu mereka tidak berani karena ketakutan. Hari yang kedua mereka lihat hal yang sama. Hari ketiga mereka lihat hal yang sama. Tapi di hari yang keempat, waktu malam itu mereka lihat dari kejauhan, mereka tidak lagi ada yang menjaga. Lalu kemudian para perampok ini mendatangi dengan damai dan berkata, kami ini perampok, tapi kami tidak jadi merampok kalian. Mereka kaget semua. Kenapa? Karena di hari pertama, kami melihat ada orang-orang dengan jubah putih-putih
mengelilingi kalian, menjaga kalian. Mereka kuat sekali. Kami tidak berani. Hari kedua, hari ketiga juga sama. Tapi aneh, hari ini hari keempat. Kenapa tidak lagi ada orang-orang itu? Lalu para misionari kaget. Dan mereka minta ampun sama Tuhan. Karena di malam yang keempat, mereka karena kecapean, mereka tidak lagi berdoa. Saudara sekalian, orang sampai melihat ada kemenangan penyertaan Tuhan saat kita berdoa. Nenek saya almarhum punya kesaksian. Pada waktu zaman PKI, di Surabaya, saudaraku, tetangga-tetangga rumah nenek saya sudah mulai dirusak, dijarah, ada yang dibakar. Dan ketika mendekati rumah nenek, itu nenek dengan ibu saya, dengan semua saudara-saudara ibu saya, di belakang pintu sembayang, minta Tuhan tolong, lindungi. Yang ajaib, mendadak orang-orang itu sudah mulai masuk ke dalam pagar rumah nenek kami. Tapi mendadak mereka kabur semua. Setelah keadaan tenang, nenek saya ketemu dengan tetangga seberang. Dan mereka berkata, kamu tahu kenapa mereka kabur tidak jadi menyerang rumahmu? Oh iya, kenapa? Karena mereka melihat dan saya melihat ada orang banyak pakai baju putih-putih yang menjagai rumahmu. Sampai ke atas genteng pun ada orang-orang itu. Itu sebabnya mereka takut. Saudara, saya percaya itulah malaikat penjaga saat kita berdoa sungguh-sungguh. Haleluya. Siapa mau mendapat kemenangan, jadikan kaki Yesus sebagai tempat favorit saudara. Kesimpulannya, jangan remehkan waktu untuk mencari Tuhan. Jadikan kaki Yesus sebagai tempat kesukaan kita. Mulai hari ini putuskan untuk menjadikan Yesus, kaki Yesus, lebih daripada kesukaan yang lain. Dan apa untungnya duduk di kaki Yesus? Yang pertama, kita akan mendapatkan istirahat. Kita akan mendapatkan istirahat dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, kita akan mendapatkan waktu untuk menyembah. Kita bisa menyembah Tuhan. Yang ketiga, waktu untuk pengajaran. Mendapat pengajaran. Yang keempat, mendapat pengharapan. Yang kelima, mendapat kemurahan Tuhan. Yang keenam, mendapatkan kuasa Tuhan. Yang ketujuh, mendapat kesempatan untuk melayani. Bahkan yang kedelapan, kita akan mendapatkan kemenangan yang dahsyat. Jadikan kaki Yesus sebagai tempat favorit kesukaanmu. Dan hidup kita akan berbeda. Yang setuju, katakan amin. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat keluarga AOC. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan mengerti setiap keadaan kami. Ampuni kalau selama ini kami sudah jauh. Kami daripada Tuhan, kami sudah jarang duduk di kaki Tuhan. Kami terlalu sibuk dengan urusan-urusan kami yang lain. Kami hanya sibuk bekerja, sibuk memikirkan masalah. Tetapi mulai hari ini, kami ditegur kembali oleh firman-Mu. Untuk kami menjadikan kaki Yesus sebagai tempat favorit kami, tempat kesukaan kami, tempat kami untuk mendapatkan istirahat dalam hadirat Tuhan, tempat untuk kami punya waktu untuk menyembah Tuhan, tempat kami mendapatkan pengajaran, dipertajam telinga rohani kami, tempat kami mendapat pengharapan yang baru, tempat kami mendapat kemurahan demi kemurahan Tuhan, tempat kami menikmati kuasa Tuhan, dan mendapat kesempatan melayani, bahkan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Berkati Tuhan AOC dan juga Pak Hudiono dan juga Bu Catherine, supaya anugerah-Mu dicurahkan dengan cara ajaib, dan semua tim yang melayani seluruh jemaat, supaya benar-benar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Dan terima kasih Bapa, dan saudaraku, saya percaya bahwa hari ini Tuhan berbicara buat saudara dengan dahsyat dan ajaib, dan biarlah firman ini memerdekakan kita, membuat kita punya kesetiaan dan ketekunan duduk di kaki Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati, terus jadikan kaki Yesus sebagai tempat kesukaan kita. God bless you. Shalom saudara, saya percaya kita semua malam hari ini diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. So tiba saatnya sekarang kita memberikan persembahan kasih kita. Kita memberikan yang terbaik, mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur Tuhan, sekali lagi Tuhan buat firman-Mu Tuhan.
Tiba saatnya malam hari ini kami mau memberikan ucapan syukur kami Tuhan melalui persembahan kasih kami Tuhan. Mari Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan, supaya kami melakukan semuanya di dalam ketepatan, sukacita, dan pengucapan syukur. Dan biar Engkau yang sekali lagi memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi saudara yang ingin ikut untuk melayani musik, tarian, asyur maupun multimedia ataupun pelayanan lainnya, saudara dapat menghubungi nomor handphone yang tertera di layar Anda. Mari sama-sama kita angkat tangan kita mau terima berkat pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar semua blessing dan favor-Mu Tuhan kami terima dan termeterai di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima semua berkata, amin. God bless you saudara. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya perlindungan Tuhan dan sukacita yang daripada Tuhan selalu ada dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer di nomor rekening yang tertera di layar Anda. Ibadah persekutuan doa OC Betel selanjutnya akan diadakan setiap hari Jumat jam 6 malam bertempat di Raya Margareja Indah 21 Blok A 209 Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kami secara online, dapat mengikuti melewati YouTube channel kami di Ark of Christ Betel. Ibadah Regeneration diadakan setiap 1 bulan sekali, dan ibadah selanjutnya diadakan pada hari Sabtu tanggal 16 April jam 5 sore bertempat di Raya Margareja Indah 21 Blok A 209 Surabaya. Bagi saudara-saudara yang ingin mengikuti secara online, dapat mengikuti melalui YouTube channel kami, Arise Generation Surabaya. Arise juga mengadakan komsel setiap bulannya. Buat teman-teman yang penasaran dan ingin ikut komsel kita, bisa menghubungi nomor di layar Anda. Ibadah Elder selanjutnya akan diadakan pada hari Selasa 19 April jam 10 pagi bertempat di Raya Margareja Indah 21 Blok A 209 Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti secara online, dapat mengikuti melalui YouTube channel kami Ark of Christ Betel. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk berdoa dan berdiri bagi bangsa ini setiap hari jam 5 pagi melalui live streaming YouTube di AOC Media. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli perjamuan suci, roti Roh Kudus, peralatan keimaman, dan buku-buku rohani, dapat menghubungi Saudari Kamelia. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan di bidang singer, musik, tarian, multimedia, dan lainnya, dapat menghubungi nomor di layar Anda. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.betel777. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Betel, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman untuk hari ini. Saya berdoa kita semua memiliki kerendahan hati dan hati yang lemah lembut dan mudah dibentuk untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.